Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah ats-tsaniyah. Maqalah kita yang kedua ini tentang kata Nabi, sayati zamanun, datang nanti suatu masa, suatu waktu. Ini adalah yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Jadi nanti kata Nabi ada datang sebuah waktu atau masa di mana itu umat Nabi cinta 5, kemudian juga dia ninggalin 5 perkara gitu. Cinta banget sama 5 perkara, kemudian dia ninggalin juga 5 perkara yang lain lawanannya. Apa yang pertama? Yuhibbuna dunya wa yansawna ukhba. Umat Nabi itu ada yang cinta banget sama dunia, tapi dia yansawna ukhba, lawanannya dia ninggalin akhirat, begitu ya. Ini udah menjadi real ya, dalam kehidupan kita. Boleh kita cinta dunia, boleh kita miliki dunia, boleh kita mahabbah sama dunia, tapi jangan jadikan kehidupan dunia itu menjadi pokok buat kita gitu. Emang udah sunnatullah itu, udah jadi ketetapan Allah. Kita ini memang diberikan potensi cinta, pengen milikin dunia gitu. Makanya kan kata Allah itu zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, artinya itu dihiasi manusia itu cinta sama syahwatnya, cinta sama keinginannya gitu ya. Kemudian juga apa yang dicintai dari syahwatnya itu minan nisa, cinta sama perempuan, wal banin, pengen punya anak gitu ya, wal qanatil muqantarah, dia pengen menumpuk menyimpan harta-harta minaz zahab wal fiddah, pengen emas logam, emas perak gitu. Itu ditimbun semua tuh gitu. Sampai-sampai dia ninggalin dunia, ninggalin akhirat, maksud saya dia ninggalin akhirat, bahkan juga ya dia lalai gitu dari akhirat gitu ya. Kemudian juga sunnatullah itu Allah jadikan manusia itu cinta kepada binatang pilihannya ya, burungkah, ayamkah gitu ya. Kemudian juga wal khailil musawwamah ya, kuda yang menjadi pilihannya. Kalau dulu kuda, unta. Kalau sekarang barangkali motor, mobil gitu. Jadi dengan barang yang kayak gitu tuh dia bisa lupa sama Allah gitu ya. Wal musawwamah wal an'am, binatang ternaknya dia suka sama itu ya. Wal harf, bahkan dia punya barangkali punya ladang, kebun ya, dia bercocok tanam di situ gitu. Nah itu yang kayak gitu tuh dia lebih suka ya, lebih cinta ya, lebih mengedepankan syahwatnya gitu. Nah, makanya kita jangan sampai itu tertipu dengan dunia, dengan arah ikut dunia yang berkaitan dengan dunia gitu. Jadi lepas aja udah gitu. Jadi kita mau kerja, rutinitas kita ya, jadi jangan dianggap orang kerja pagi subuh pulang ba'da maghrib itu cari dunia, enggak. Kalau dia niat di hatinya, saya kerja nih ingin nafkahi keluarga saya kerja ingin membelanjai keluarga kita, begitu. Itu dia niatin karena Allah ya, itu nanti dapat pahala itu gitu. Jadi semua apapun aktivitas kita, kalau kita niatin karena Allah itu berpahala. Jadi ibadah itu bukan pikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bukan itu aja ya. Kerjaan kita kalau kita niatin karena Allah itu menjadi pahala gitu, menjadi zikir buat kita gitu.
Jadi itu kata Nabi, umatku itu nanti datang suatu masa dia cinta sama dunia, sibuk sama dunia gitu. Wayan saunal akhirat, dia lupain akhirat gitu. Karena yang namanya akhirat orang berpikir ntar nanti balasannya gitu. Nggak kontan langsung dosanya. Coba kalau kontan dosanya langsung, nggak ada yang main-main tentang urusan akhirat. Semuanya pada sholat semua rajin gitu. Kemudian berikutnya yang kedua, wa yuhibbuna dur wa yansawna kubur ya. Umat Nabi nanti ada yaitu cinta banget sama bangunan yang megah, gedung yang megah gitu. Coba berapa banyak sekarang kita di perkotaan Bekasi itu banyak bangun-bangun gedung apartemen gitu di pertengahan kota gitu ya, apalagi di Jakarta. Nah mereka itu cinta tuh sama gedung megah, tapi wayan saunal kubur, dia lupain pintu kubur ya, bahwa kita nanti semua manusia akan masuk ke dalam kubur tersebut gitu. Artinya dia ninggalin amal bekal buat akhirat ya, diisi dengan duniawi semuanya begitu, padahal itu nanti yang hakikat, yang sebenarnya begitu. Yang ketiga kata Nabi, wa yuhibbunal mala, cinta sama harta benda gitu ya, dikumpulin, ditumpuk-tumpuk ke benda ya, tapi wa yansawna hisab, tinggalin hisab nih gitu. Jadi jamaah sekalian, banyak umat Nabi ya, dia lalai sama hisab dari Allah gitu. Jadi nanti yang halal benda kita, yang halal harta kita itu akan dihisab sama Allah gitu. Apalagi nanti yang haram, bahkan yang haram nanti akan mendapat iqab, siksaan dari Allah. Yang halal aja kan dihisab, apalagi yang haram gitu. Akan haram jelas-jelas nanti dapat siksa Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian berikutnya wa yuhibbunal iyal. Ada umat Nabi nanti dia cinta banget sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya. Ngaji gue dikalahin sama dia. Kalau udah diajak sama bininya udah takut dah. Udah ketir dia gitu. Ya. Takut udah bini. Tinggal ngaji yang wajib gitu. Ya. Kemudian wayan saunal hur, dia tinggalin tuh ya surga, hadirin sekalian ya. Jadi kita ini kalau datang dari rumah ya kita menuju surga ini sebetulnya. Iya, don riyadil jannah gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah wa yuhibbuna nafsa wa yansawnallah. Dia cinta banget sama dirinya, dimanjain tuh diri sama dia. Tubuhnya dimanjain. Malas ibadah begitu kan ya, apalagi kalau subuh itu ya, kita lebih baik kita manjain badan kita untuk tidur gitu ketimbang kita bangun untuk laksanain subuh gitu. Karena subuh itu ya kata Nabi itu khairun dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia serta isinya. Orang yang qabliyah subuh lebih baik daripada dunia serta isinya. Orang biar kata punya apartemen, punya mobil banyak, punya tanah di mana-mana, punya kontrakan di mana-mana, tapi masih mending orang yang sholat sunnah qobliyah subuh itu 2 rakaat. Lebih baik dia daripada dunia serta isi. Gitu. Bahkan Nabi dia nggak pernah ninggalin jamaah subuh. Gitu. Apalagi qobliyah subuh. Ya. Kata Nabi, siapa orang yang jamaah sholat subuh, bahwa fi dhimmatillah, dia tanggungan Allah. Gitu. Jangan khawatir kita, udah hati kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau udah yakin nih hati kita ini nanti apa namanya ya, yang goib itu akan nampak gitu. Jadi yang goib itu yang nggak kelihatan dengan mata kita itu akan nampak. Allah buka tuh aling-aling kita, entar itu akan menjadi mukasyafah gitu, bisa melihat yang gaib, bisa melihat yang gaib. Kalau memang dia sudah keyakinannya 100% ya. Jadi ibarat gunung yang tinggi itu
walaupun terpam angin badai yang kuat begitu ya, tapi dia tetap kokoh tuh, karena dia yakin 100% gitu. Makanya Habib Abdullah itu buka awal kitabnya dalam Risalatul Mawana, dia buka bab pertamanya bab yakin gitu. Jadi apapun nanti terjangannya, gangguannya begitu ya, dia tetap kuat kokoh, nggak terpengaruh tuh ya dengan ala itu dunia, dengan nanti ya perintilan dunia begitu. Itu hadirin sekalian ya. Jadi dia ikut itu maksud nafsu dia tinggalin perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan sampai nanti kita enggak kedapatan kebaikan ya. Atau jangan-jangan kebaikan enggak mau sama kita gitu ya. Nah kata Nabi, hum minni bura'a, mereka inilah ya yang dariku itu jauh ya. Jauh. Nabi itu enggak cinta dunia, Nabi enggak cinta rumah mewah, Nabi enggak cinta harta, Nabi enggak cinta keluarga, Nabi enggak cintain dirinya gitu. Tapi balikannya dia ya, akhirat dia lebih utamakan, tentang nanti bahwa kita akan kembali ke kubur dia lebih utamakan, hisab juga ya. Yang keempat dia cinta sama surga nanti ya. Yang kelima dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dimanapun kita berada, kapanpun gitu. Jadi pada waktu kita rahasia sendirian gitu, tetap tuh ibadah kita stagnan, nggak berubah gitu. Jangan gaya-gayain ketika sendirian beda ya, ketika beramai-ramai juga beda gitu. Yang udah biasa aja gitu hadirin sekalian. Nah ini mengingatkan kita ya bahwa nanti umat Nabi, kita sebagai umat Nabi ada yang melupakan 5 perkara tadi itu ya. Yang sampai kita itu ya terpengaruh, terbawa dampak buruk mereka semuanya gitu. Makanya kita perlu tahu. Jadi nanti rintangan, tantangan, hambatan, tipu daya yang akan itu mengganggu kita, bisa kita enggak usul sampai dapat kepada Allah gitu. Di antaranya emang itu dunia dan perhiasan tadi yang Anda sampaikan gitu. Kita boleh tadi cinta dunia, miliki dunia, tapi jangan dijadikan itu pokok kehidupan kita gitu. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita tahu, rintangan hambatan yang akan menghalangi kita sampai kepada Allah adalah makhluk Allah gitu. Makhluk di sini artinya ya bisa dari keluarga kita, istri kita, anak kita ya, atau barangkali bawahannya, atasannya, koleganya gitu, di tempat kerjanya gitu, atau tanaman, hewan, binatang gitu, bisa menjadi penghalang kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Atau barangkali manusia juga gitu. Jadi bukannya kita berarti dilarang untuk bergaul, boleh kita bergaul, boleh kita bersosial begitu ya, bermasyarakat. Tapi kira-kira itu nanti orang yang di sekeliling kita itu, mereka itu nanti dampak negatifnya mempengaruhi kita enggak? Dampak keburukannya mempengaruhi kita enggak? Kalau mempengaruhi kita tinggalin, jangan bergaul dengan mereka gitu. Tapi kalau kita bisa justru kebaikan kita bisa tersebar kepada mereka itu lebih baik lagi gitu. Kan kira-kira nanti kondisi sekeliling kita udah enggak nyaman, kita ibadah, kita hijrah udah gitu. Kalau kita di situ terus, takutnya kita terpengaruh dampak negatif mereka gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penghalang rintangan kita, yang menghalangi dekatnya kita kepada Allah itu setan gitu. Setan berbagai macam dia cara untuk ganggu kita. Di mana kelemahan kita? Dia lemahnya nih ya di subuh nih ya. Udah terus setan halangin terus tuh gitu. Di tahajudnya barangkali, di puasanya nggak kuat Ramadan, puasa setahun sekali, Senin Kemisnya nggak pernah puasa dia ya gitu.
Itu setan berbagai macam itu. Makanya kita doa, Allahumma inni a'udzubika min khutuwati syaitin. Kita minta jangan sampai kita itu ikutin langkah-langkah setan, gitu. Dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Ya. Lalu yang keempat adalah rintangannya itu ya adalah selain dunia perhiasannya, ya. Kemudian juga makhluk Allah, gitu. Kemudian setan. Nah, yang keempat ini yang sangat dahsyat, ini pengaruhnya dan nafsu kita, gitu. Karena nafsu ini ibaratnya musuh dalam selimut, susah kita kenalin ke nafsu, ya. Karena nafsu itu, ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu dia membawa kita kepada keburukan, kepada kejahatan, gitu nafsu kita, ya. Jadi kalau ada nafsu mempengaruhi hati kita, udah lari ke pikiran, lari ke anggota tubuh kita, gitu. Udah kita ngelakuin dosa, malas sama ibadah, gitu hadirin sekalian. Nah, illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang memang Allah kasih rahim, Allah kasih sayang, gitu. Jadi ada intervensi Allah. Kita terus berdoa. Ini kalah, besok lagi kalah, besok lagi, terus sampai kita istiqomah hadirin sekalian, gitu, ya. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kita ingin mengendalikan hawa nafsu kita ada 3 tuh. Yang pertama adalah itu kita kita tahan itu yang namanya ibadah-ibadah, walaupun itu ibadah berat kita tahan terus, istiqomahin terus, begitu, ya. Kemudian juga itu yang kedua, kita kendalikan, kita pecahkan nafsu kita, gitu. Jadi ibarat kalau orang anak bayi itu nyusup, ya, kepada emaknya, kita sapih agar enggak keterusan sampai dewasa, gitu. Jadi dipotong, disapih agar nafsu itu udah enggak akan ngebayangin kita, enggak akan menguasain kita tuh nafsu, gitu. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Karena doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Itu doa, gitu. Doa adalah mukul ibadah. Doa itu adalah pokoknya ibadah, gitu. Jadi kita nggak lepas tuh dari doa. Makanya sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, beliau ketika diganggu oleh setan nggak mempan, sampai setan itu mewujudkan, ya, di depannya, ya, kenapa ya Syekh, engkau ini nggak bisa saya ganggu dari arah manapun, begitu, ya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata beliau, saya kalau diganggu oleh binatang, ya, saya minta itu kepada yang punya binatang. Ketika saya diganggu sama Allah, saya minta kepada Allah Subhanahu. Diganggu oleh itu setan, saya minta kepada yang milik setan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, begitu, ya. Jadi itu ada 4 tuh, ya, rintangan, hambatan yang nanti akan menghalangi kita untuk sampai dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu hadirin sekalian. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita bisa ngamalin semua, dan juga kita mampu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW.